Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelantan dengan NIM 023 Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas 3 permasalahan tentang pembentukan dan sifat-sifat asam karboksilat. Permasalahan saya yang pertama, yaitu reaksi dekarboksilasi terjadi ketika asam karboksilat kembali membentuk senyawa alkana pada suhu tinggi. Jika reaksi dekarboksilasi tersebut dilakukan pada suhu sedang atau rendah, apakah alkana akan tetap terbentuk atau tidak? Jelaskan. Alasan saya mengungkit permasalahan ini karena reaksi dekarboksilasi adalah reaksi kimia yang menyebabkan hilangnya gugus karboksil dan melepaskan karbon dioksida dari suatu senyawa. Saat asam karboksilat didekarboksilasi akan menghasilkan senyawa alkana pada suhu tinggi. Pada suhu rendah atau sedang, biasanya reaksi ini berjalan lambat. Sehingga apakah alkana akan tetap terbentuk ketika reaksi dekarboksilasi terhadap asam karboksilat dilakukan pada suhu rendah atau sedang. Bukti dari permasalahan ini yaitu pada reaksi-reaksi pada asam karboksilat tentang reaksi dekarboksilasi pada blog saya. Permasalahan ini ditanggapi oleh Wisliana, di mana jawaban dia tidak tepat karena tidak menjelaskan reaksi dekarboksilasi pada suhu rendah dan produk apa yang dibentuk pada suhu sedang bila tidak menghasilkan alkana. Permasalahan yang kedua yaitu asam karboksilat direduksi dengan katalis litium aluminium hibrida sehingga menghasilkan alkohol primer. Jika litium aluminium hibrida diganti dengan natrium borohibrida sebagai katalis pada reduksi asam karboksilat berikut, apakah yang akan terjadi dan produk apa yang akan dihasilkan? Jelaskan. Alasan saya mengungkit permasalahan ini karena pada reaksi reduksi reagen yang sering digunakan itu adalah litium aluminium hibrida dan natrium borohibrida. Natrium borohibrida tidak terlalu reaktif sebagai pereduksi, namun masih bisa digunakan. Jadi ketika reagen pada reaksi tersebut diganti natrium borohibrida, apakah reaksi bisa terjadi sehingga produk dapat dihasilkan? Bukti dari permasalahan saya ini adalah pada blog saya reaksi-reaksi pada asam karboksilat tentang reaksi reduksi. Permasalahan ini ditanggapi oleh Julia Nurrahma, di mana jawaban dia tidak tepat karena tidak menjelaskan produk apa yang akan terbentuk saat asam karboksilat direduksi dengan katalis natrium borohibrida. Dan ia hanya menyatakan bahwa jika asam karboksilat direduksi dengan katalis natrium borohibrida, maka sangat lambat sehingga tidak dapat direduksi sempurna. Permasalahan yang ketiga yaitu senyawa nitril dihidrolisis dalam suasana asam membentuk asam karboksilat. Apakah asam karboksilat dapat dibentuk jika nitril dihidrolisis dalam suasana basah? Jelaskan. Alasan saya mengungkit permasalahan ini karena hidrolisis adalah reaksi kimia yang memecah molekul air menjadi hidrogen dan anion hidroksida. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi penguraian garam oleh air yang mana akan menghasilkan asam dan basa. Ketika nitril dihidrolisis dalam suasana basah, apakah asam karboksilat bisa dibentuk dan bagaimana proses dari mekanisme sehingga dihasilkan asam karboksilat tersebut? Bukti dari permasalahan ini pada blog saya tentang pembentukan asam karboksilat pada hidrolisis senyawa nitril. Permasalahan ini ditanggapi oleh Siti Ardia, di mana jawaban dia tidak tepat karena tidak menjelaskan pada suasana basah yang bagaimana dan senyawa apa yang digunakan pada suasana basah dalam reaksi hidrolisis nitril sehingga terbentuk asam karboksilat. Baiklah, sekian dari 3 permasalahan saya mengenai pembentukan dan sifat-sifat asam karboksilat. Saya ucapkan terima kasih dan untuk blog saya linknya ada di bawah ini. Terima kasih.